Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya bagikan lagi kisah mimpi tentang spiritual yang dialami seorang ibu akhir zaman ini yang menanyakan takwil mimpinya kepada saya. Beliau ini seringkali mendapatkan petunjuk melalui mimpi, dan hal itu adalah tanda kolbunya atau hatinya baik. Karena Nabi Muhammad SAW itu bersabda bahwa mimpi yang mendekati kebenaran adalah diberikan kepada orang yang ucapannya benar, yang dalam keseharian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menanyakan mimpi dengan me-WA saya, menyatakan, saya mimpi tapi tidak ada gambaran apa-apa, hanya kosong saja. Tapi saya seperti diberikan pemahaman di dalam hati atau seperti suara yang asalnya dari dalam hati tapi tanpa suara. Dan pemahaman di hatinya itu menyatakan bahwa saya akan mencapai tingkatan spiritual setelah menikah. Nah, seperti itu kurang lebihnya yang di WA kepada saya. Beliau menanyakan takwil mimpi atau makna mimpinya. Perlu diketahui saudara-saudariku, mimpi itu adalah bagian dari syariat Islam, bukan hanya kembangnya tidur. Karena Nabi Muhammad SAW itu membagi mimpi menjadi 3. Hal tersebut ada di dalam hadis riwayat Muslim, di mana beliau itu bersabda, mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah, mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi menyedihkan yang datang dari setan. Jika kalian mimpi sesuatu yang tak kalian senangi, maka jangan kalian ceritakan pada siapapun, berdirilah dan sholatlah. Dan perlu diketahui juga, kalau misalkan orang itu mimpi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya katakan kolbunya baik? Karena hal ini seperti yang dialami Nabi, seringkali bermimpi, dan beliau pernah menyatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, ketika ditanya apakah Nabi Muhammad SAW itu akan tidur sebelum melakukan sholat witir, maka Nabi Muhammad SAW menjawab, mataku tidur tapi hatiku tidak tidur. Yang maknanya mata lahiriah Nabi Muhammad SAW itu tidur, tapi kolbunya senantiasa zikrullah, terus mengingat Allah. Dan salah satu sarana ingat Allahnya adalah ketika beliau mendapat petunjuk melalui mimpinya, diberi pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mimpi terdapat di dalam Al-Quran, yang dialami beliau itu disebutkan dalam surat Al-Fat ayat 27 dan surat Al-Anfal ayat 43. Begitu juga banyak terdapat di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, seperti mimpi diberikan pengajaran tentang adab mendahulukan orang tua daripada anak muda. Itu juga didapat melalui mimpi. Nah, di dalam hadis Bukhari dan Muslim, beliau itu bersabda bahwa mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Sedangkan di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang saleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Jadi kalau misalkan umat Islam yang levelnya muslim dan beliau itu orang soleh menurut sudut pandang Allah, bukan pengakuan dirinya sendiri, jujur di dalam kehidupannya, bertakwa lahir dan batinnya, itu bisa mendapat peluang mimpi bagian dari nubuah kenabian. Begitu juga level mukmin, apalagi level ihsan, walaupun di sini tidak tertera karena level yang 2 di bawah ihsan aja sudah seperti itu. Tapi Nabi Muhammad SAW adalah perwakilan di makom ihsan. Beliau seringkali mendapat mimpi, makanya kebiasaan beliau itu selalu
menanyakan mimpi pada para sahabat ketika selesai sholat berjamaah subuh. Ketika para sahabat bermimpi, maka Nabi Muhammad yang mentakwilkan karena beliau memiliki ilmu takwil mimpi. Begitu juga sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu juga memahami ilmu takwil mimpi. Dan ketika para sahabat tidak bermimpi, maka Nabi Muhammad SAW kalau mimpi itu diceritakan kepada para sahabat dan juga sekaligus memberitahu tentang takwilnya sebagai pengajaran, petunjuk bagi mereka tentang ilmu atau petunjuk yang didapatkan Nabi Muhammad melalui mimpinya. Dan mimpi itu ada yang perlu ditakwil dan ada yang tidak perlu ditakwil. Kalau mimpi yang dialami saudara kita itu adalah mimpi yang tidak perlu ditakwil. Maksudnya adalah mimpinya itu akan menjadi kenyataan. Ada takdir yang sudah Allah tentukan akan menjadi kenyataan sebagaimana petunjuk yang didapat dalam mimpinya, yaitu akan mencapai tingkatan spiritual setelah menikah. Seperti itu artinya, tidak ada makna yang tersirat, tidak mengandung simbol-simbol bahasa mimpi. Itu mimpi yang tidak perlu ditakwil, tapi akan menjadi kenyataan seperti petunjuk di dalam mimpinya. Seperti contoh di dalam Al-Quran, mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW yang juga termasuk mimpi yang tidak perlu ditakwil, melainkan akan menjadi kenyataan sesuai visual mimpinya. Terdapat di dalam surat Al-Fat ayat 27, Allah Ta'ala berfirman, sungguh Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Jika Allah menghendaki dalam keadaan aman dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui dan selain itu Dia telah memberikan kemenangan yang dekat. Nah, mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW ini tidak perlu ditakwil, melainkan terjadi sesuai visual mimpinya itu. Akan menjadi kenyataan. Takdir akan terjadi seperti itu. Seperti yang dialami saudari kita itu. Nah, kalau saya juga sering mimpi yang tidak perlu ditakwil. Misalkan adik saya di kampung itu pindah rumah, kontrak. Saya tidak diberitahu. Lalu saya mimpi bahwa adik saya itu pindah. Dan ada kehadiran saya di situ dan juga almarhum kedua orang tua saya. Nah, itu campur. Ada mimpi yang tidak perlu ditakwil, maksudnya kepindahannya itu sesuai sebagaimana kejadian nyatanya, namun yang perlu ditakwil adalah kehadiran saya di situ dan kehadiran kedua orang tua saya yang sudah meninggal hadir di situ. Itu maknanya Allah memberikan petunjuk bahwa Allah itu ridho, diwakili dengan keridhaan orang tua saya. Nah, itu ada dua, jadi perlu ditakwil tentang simbol bahasa mimpi kehadiran orang tua saya sudah meninggal dan ada saya juga di situ, padahal di dalam kehidupan nyata saya nggak ikut ke sana. Sedangkan yang tidak perlu ditakwil yaitu ketika adik saya itu pindah, itu makanya benar sesuai kenyataan dan masih banyak lagi. Nah, seperti itu saudaraku. Sedangkan di dalam Al-Quran mimpi yang perlu ditakwil itu contohnya yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam karena mengandung simbol bahasa mimpi yang mengandung makna tersirat. Di dalam surat Yusuf ayat 4 Allah Ta'ala berfirman, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku. Nah, itu ada mengandung makna tersirat. Bukan bintang, matahari, bulan itu sujud beneran kepada Nabi Yusuf alaihissalam, tidak, melainkan ternyata itu simbol dari kedua orang tuanya dan 11 saudaranya. Jadi takwilnya itu bisa dibaca pada surat Yusuf ayat 100. Nah, seperti itu contoh mimpi yang perlu ditakwil dan mimpi yang tidak perlu ditakwil. Yang artinya akan menjadi kenyataan sebagaimana petunjuk di dalam mimpi itu, sebagaimana visual di dalam mimpi itu. Nah, seperti itu juga yang berlaku kepada saudari kita yang tadi mimpinya saya ceritakan. Jadi akan menjadi kenyataan, yaitu tingkatan spiritualnya akan naik, akan mengalami perubahan tentang suatu kebaikan setelah beliau menikah.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.